Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pesangon mengalami perubahan yang cukup signifikan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Secara prosedur dan tata caranya, ketentuan mengenai PHK sebenarnya tidak banyak berubah ya, tetapi ketentuan mengenai hak-hak karyawannya sebagai kompensasi dari PHK, seperti misalnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, ini yang perubahannya cukup penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti apa aturan baru PHK dan pesangon ini di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Kita akan membahasnya di video ini, tapi seperti biasa, buat Anda yang belum bikin kopi, silakan bikin kopi dulu ya. Ketentuan mengenai prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) pada prinsipnya antara Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Pengusaha, karyawan, termasuk juga pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya PHK. Tapi kadang-kadang PHK benar-benar tidak bisa dihindari meskipun pihak-pihak tadi sudah berusaha mencegahnya. Nah, kalau PHK itu memang tidak bisa dihindari, perusahaan dan karyawan harus berunding dulu membahas PHK tersebut. Ini disebut penyelesaian bipartit, penyelesaian dua pihak internal antara perusahaan dan karyawan. Kalau perundingan bipartit sudah dilakukan dan ada kesepakatan, barulah PHK bisa terjadi. Tapi syaratnya PHK itu harus dilakukan berdasarkan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Meskipun prosedur PHK itu terlihat sama antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, mulai dari pencegahan, perundingan bipartit sampai ke penetapan pengadilan hubungan industrial, tapi latar belakang pertimbangannya, dasar filosofisnya di antara kedua undang-undang tersebut berbeda. Undang-Undang Ketenagakerjaan secara tegas menentukan kalau perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka perusahaan hanya bisa melakukan PHK setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi PHK baru bisa terjadi kalau ada penetapan pengadilan. Bahkan sesuai pasal 155 Undang-Undang Ketenagakerjaan, kalau tidak ada penetapan, maka PHK-nya batal demi hukum. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih mengedepankan aspek perundingan bipartitnya, meskipun pada ujungnya nanti sama-sama memerlukan penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial juga. Bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja pasal 155 yang menegaskan bahwa PHK tanpa penetapan pengadilan adalah batal demi hukum sudah dihapus. Jadi tidak ada lagi ancaman batal demi hukumnya secara tegas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi di sini Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar melihat hubungan antara perusahaan dengan karyawan itu secara perdata ya, secara equal, sebagai para pihak dalam perjanjian yang sederajat, sehingga pemutusan hubungan kerjanya juga dilakukan dalam kedudukan yang setara melalui perundingan dan kesepakatan yang seimbang. Akan tetapi faktanya di dalam praktek seperti kita tahu ya, kedudukan perusahaan dan karyawan itu tidak seimbang. Perusahaan lebih dominan, lebih superior dibandingkan dengan karyawannya. Sebagai pihak yang inferior, biasanya karyawan tidak punya banyak pilihan selain menerima PHK tersebut, terutama bagi karyawan dengan jabatan rendah, misalnya buruh pabrik atau level staff.
Kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pesangon adalah uang yang diberikan sebagai bekal kepada karyawan yang diberhentikan dari pekerjaannya dalam rangka perusahaan mengurangi tenaga kerjanya. Jadi pada prinsipnya uang pesangon adalah bekal untuk karyawan yang di PHK. Karena setelah di PHK mungkin saja karyawan ini untuk beberapa lama dia tidak bekerja, tidak langsung mendapatkan pekerjaan baru. Jadi perlu bekal untuk selama dia tidak bekerja. Apalagi kalau karyawan yang di PHK itu punya keluarga. Atau bisa juga setelah di PHK karyawan ini nanti dia buka usaha mandiri, jadi perlu modal. Jadi uang pesangon ini akan banyak sekali gunanya bagi karyawan yang di PHK. Begitu juga di dalam konsepsi hukum, pesangon merupakan kompensasi untuk karyawan atas telah dilakukannya PHK. Ini diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dasar perhitungan besarnya pesangon ini antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja berbeda. Selain pesangon, kompensasi lainnya yang berhak diterima karyawan yang di PHK adalah uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang memang seharusnya diterima oleh karyawan. Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, dasar perhitungan uang pesangon itu ditentukan atas dua kriteria. Pertama, jangka waktu lamanya karyawan bekerja di perusahaan, dan yang kedua, alasan dari dilakukannya PHK. Jadi selain lamanya masa kerja karyawan, perhitungan uang pesangon juga ditentukan oleh alasan dilakukannya PHK. Karyawan yang di PHK dengan alasan perusahaannya mengalami pailit, besar pesangonnya tentu berbeda dengan PHK yang dilakukan karena karyawannya meninggal dunia, meskipun lama masa kerjanya sama. Kalau perusahaan pailit, besarnya pesangon ini cuma satu kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Sedangkan kalau karyawan meninggal, pesangonnya bisa dua kali dari ketentuan pasal 156 ayat 2 di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Beda halnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja, dasar perhitungan uang pesangon hanya lama masa kerja, dan alasan dilakukannya PHK ini tidak menjadi dasar perhitungan dari uang pesangon karyawan. Jadi dasarnya cuma masa kerja karyawan, sehingga ketika karyawan di PHK dengan alasan apapun, baik karena perusahaannya pailit ataupun karena misalnya karyawannya meninggal, atau bisa juga karena efisiensi, besar pesangonnya sama-sama satu kali dari ketentuan pasal 156 ayat 2. Oh ya, pasal 156 ayat 2 ini baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perhitungan standar, perhitungan tetap jumlah pesangon untuk karyawan yang di PHK yang dasar perhitungannya adalah masa kerja karyawan di perusahaan tanpa melihat alasan PHK-nya. Jadi sesuai pasal 156 ayat 2, untuk karyawan yang di PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, uang pesangonnya 1 bulan upah. Kalau masa kerjanya 1 tahun atau lebih dan kurang dari 2 tahun, pesangonnya 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih sampai kurang dari 3 tahun, pesangonnya 3 bulan upah. Demikian seterusnya sampai maksimal 8 tahun. Karyawan yang sudah bekerja selama 8 tahun atau lebih, ini uang pesangonnya 9 bulan upah, termasuk kalau masa kerja karyawan itu misalnya sudah 9 tahun atau 10 tahun dan seterusnya. Jadi ketentuan standar pesangon dalam pasal 156 ayat 2 ini antara Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja, perhitungan tetapnya sama, tidak berubah. Tapi meskipun hitungan standarnya sama, dasar perhitungannya ketika akan dibayarkan kepada karyawan ini berbeda. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan perhitungannya berdasarkan pertimbangan lamanya waktu kerja karyawan seperti yang sudah ditentukan di pasal 156 ayat 2. Dan kedua, alasan PHK-nya. Alasan dilakukannya PHK di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ketentuannya berbeda-beda tersebar di beberapa pasal. Misalnya PHK dengan alasan karyawan melakukan kesalahan berat. Ini diatur di dalam pasal 158 di mana karyawan tidak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tapi hanya mendapat uang penggantian hak dan uang pisah.
Begitu juga kalau karyawan mengalami PHK karena ditahan oleh pihak yang berwajib, karena diduga melakukan tindak pidana misalnya. Ini diatur di pasal 160, ini juga tidak mendapat uang pesangon, tapi masih mendapat uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan juga masih dapat uang penggantian hak. Untuk karyawan yang di PHK karena melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan, ini diatur di pasal 161. Karyawan ini berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat 2 tadi, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak. PHK yang dilakukan karena perusahaan tutup karena melakukan efisiensi, ini diatur di pasal 164, di mana karyawan berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, juga uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan ada juga uang penggantian hak. Dan begitu juga beberapa alasan lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya PHK diatur dalam pasal-pasal lain yang terpisah, dengan kompensasi yang berbeda-beda tergantung dari alasan dilakukannya PHK terhadap karyawan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal-pasal yang menyangkut alasan-alasan PHK tadi, beserta ketentuan mengenai besaran pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya, hampir semuanya sudah dihapus. Jadi dengan dihapusnya ketentuan tadi, maka saat ini alasan-alasan dilakukannya PHK sesuai pasal-pasal tadi tidak lagi menjadi pertimbangan atau menjadi dasar dalam menghitung uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja karyawan yang di PHK. Jadi sudah tidak ada lagi misalnya pembayaran uang pesangon sebanyak 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 untuk karyawan yang PHK-nya karena efisiensi perusahaan, karena ketentuan-ketentuan itu sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur juga alasan-alasan mengenai dilakukannya PHK, seperti di pasal tambahan yang baru di pasal 154A di Undang-Undang Cipta Kerja. Alasan-alasan itu kurang lebih sama seperti di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Ada alasan PHK karena perusahaan pailit, karena karyawan meninggal dunia, atau karena efisiensi, dan alasan-alasan lainnya. Tapi pasal-pasal itu hanya menyebutkan alasannya saja dan tidak menentukan pengaruhnya terhadap perhitungan atau besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, seperti halnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain uang pesangon, karyawan yang di PHK juga berhak atas uang penghargaan masa kerja, sama seperti dasar penentuan pesangon. Dasar penentuan besarnya uang penghargaan masa kerja ini adalah lamanya masa kerja karyawan yang bekerja di perusahaan. Baik di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, besarnya uang penghargaan masa kerja ini sama. Ketentuan itu ada di pasal 156 ayat 3 ya, di mana karyawan yang masa kerjanya 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun, uang penghargaan masa kerjanya 2 bulan upah. Sedangkan untuk karyawan yang masa kerjanya 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun, uang penghargaan masa kerjanya 3 bulan upah. Demikian seterusnya sampai masa kerja karyawan maksimal 24 tahun. Ini uang penghargaan masa kerjanya adalah 10 bulan upah. Termasuk kalau masa kerja karyawan itu lebih dari 24 tahun, 10 bulan upah. Kompensasi lain dari dilakukannya PHK adalah adanya uang penggantian hak, yaitu hak-hak karyawan yang ketika di PHK masih bisa ditagihkan. Misalnya hak cuti tahunan yang belum diambil, atau biaya pulang karyawan dan keluarganya dari tempat dia bekerja atau tempat dia bertugas ke tempat asalnya, tempat di mana karyawan itu diterima bekerja. Hak-hak ini bisa ditagih ketika karyawan di PHK. Oke, untuk lebih jelas dan lebih memahami perbedaannya, kita akan ambil sebuah contoh kasus ya. Misalnya seorang karyawan, katakanlah namanya si A, dia sudah bekerja selama 15 tahun 6 bulan di sebuah perusahaan dengan gaji terakhirnya 10 juta rupiah per bulan. Kemudian perusahaan tempatnya bekerja mau melakukan efisiensi dengan mem-PHK beberapa karyawannya, dan si A ini termasuk karyawan yang terkena PHK.
Kalau dasar perhitungannya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya, maka besarnya uang pesangon untuk PHK karena efisiensi perusahaan, kalau merujuk ke pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pesangonnya adalah 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Di pasal 156 ayat 2, karyawan yang masa kerjanya 8 tahun atau lebih, pesangonnya adalah 9 bulan upah. Dan karena si A ini dia sudah bekerja selama 15,5 tahun, maka sesuai ketentuan pesangonnya adalah 9 bulan upah. Dan karena PHK itu alasannya adalah efisiensi perusahaan, maka uang pesangon yang berhak diterima si A tadi itu harus dikalikan 2. Jadi 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, atau 9 bulan upah dikali 2. Jadi total pesangon yang berhak diterima si A ini adalah 10 juta rupiah gajinya sebulan dikali 9 bulan upah, karena si A ini sudah bekerja 15 tahun lebih, atau lebih dari 8 tahun, dan dikali 2 lagi karena alasan PHK-nya adalah efisiensi perusahaan. Jadi total uang pesangon si A adalah 180 juta rupiah. Selain uang pesangon, si A juga sebagai karyawan yang di PHK, dia berhak atas uang penghargaan masa kerja yang menurut pasal 164 ayat 3 besarnya adalah 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3. Sesuai pasal 156 ayat 3 ini, uang penghargaan masa kerja 15 tahun atau lebih adalah 6 bulan upah, atau 10 juta rupiah dikali 6 sama dengan 60 juta rupiah. Jadi total kompensasi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja si A ini adalah 180 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah, totalnya 240 juta rupiah, dan ini masih belum termasuk uang penggantian hak ya. Nah, itu tadi perhitungan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya. Sekarang coba keadaan di atas tadi kita hitung dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Besarnya pesangon karyawan yang masa kerjanya 8 tahun atau lebih sama seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, 9 bulan upah. Dan alasan PHK karena efisiensi tidak mempengaruhi perhitungan besarnya uang pesangon ini, sehingga dasar perhitungannya hanyalah pasal 156 ayat 2 saja, yaitu 9 bulan upah, sehingga total uang pesangon yang diterima si A hanya 90 juta rupiah, yaitu gajinya sebulan 10 juta dikali pesangon 9 bulan upah, dan tidak dikalikan 2 seperti perhitungan di Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi. Uang penghargaan masa kerjanya sebesar 6 bulan upah sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 di Undang-Undang, untuk karyawan yang telah bekerja 15 tahun lebih, totalnya sebesar 10 juta rupiah gajinya sebulan dikali 6 bulan upah, sama dengan 60 juta rupiah. Jadi total kompensasi yang bisa diterima karyawan sesuai Undang-Undang Cipta Kerja adalah uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja, 90 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah, dan ini juga belum termasuk uang penggantian hak. Nah, jadi jelas ya hitung-hitungannya. Jadi yang penting adalah dasar perhitungannya. Selain masa kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan juga memasukkan alasan dilakukannya PHK sebagai dasar perhitungan pesangon. Sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja hanya memasukkan masa kerjanya saja. Akan tetapi ketentuan tadi masih belum final ya. Ketentuan tadi masih umum, hanya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja saja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 154 ayat 3 itu menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ini artinya akan ada aturan lanjutan yang lebih teknis sebagai aturan pelaksananya, yang bisa saja perhitungannya berbeda dengan pembahasan tadi, karena misalnya bisa saja nanti di peraturan pemerintahnya dalam perhitungan pesangon dan uang penghargaan masa kerja juga dimasukkan alasan-alasan PHK sebagai dasar perhitungan pesangonnya. Bisa aja kan? Jadi untuk lebih pastinya sepertinya ya kita masih perlu menunggu peraturan pelaksananya, menunggu peraturan pemerintahnya. Demikian Sobat Legal Access, informasi mengenai PHK dan uang pesangon ini kami sampaikan. Semoga informasi yang singkat ini bermanfaat ya.
dan berguna bagi Anda dalam menjalankan perusahaan Anda dan juga dalam menjalankan hubungan ketenaga kerjaan di perusahaan Anda. Salam.